Aku pikir kalian semua adalah kasus yang rumit. Menurutku restoran barat ini lebih spesial. Seharusnya tidak ada jalan yang buruk. Yah, kami tidak pilih-pilih. Kamu bisa makan apa saja. Oke, ayo kita patungan. Kalau tidak, kawan, sulit bagi kita untuk memesan secara acak karena jumlah orang yang banyak. Kami juga makan tidak enak. Setiap orang adalah tuan atas uangnya sendiri. Bayar tagihan dengan uangmu sendiri. Kakak Shu, jangan malu. Kami tidak merendahkanmu. Kami adalah orang kecil yang susah. Jangan pernah mengganggu teman-teman Xiao Guan. SSST, aku harus membuat pernyataan dulu. Aku harus membayar tagihan hari ini, karena aku yang mengundang si kecil. Pria harus selalu membayar tagihan, bukan? Kami bukan protagonis hari ini. Kami di sini untuk makan. Benar-benar hanya. Baiklah, maka aku tidak akan merasa bersalah. Kalau begitu aku akan memakannya dengan lahap. Keluar dari sudut gelap. Xiao Guan, hari ini kamu adalah bintang utama. Kalian berdua yang pesan. Restoran ini direkomendasikan oleh Stretch. Dia seharusnya tahu apa yang spesial. Terakhir kali Chris bilang akan ada pintu masuk yang dibangun baru-baru ini. Koki kami membelinya sendiri. Maka acar kami akan menjadi pintu masuk putih. Kuda Eroa dan dia yang renyah. Kamu harus ingat, kuda Roman harus berkilau. Aku adalah orang yang sangat ketat dengan persyaratan bahan. Bahan-bahan harus segar berkilau. Barang segar itu enak. Hanya memiliki rasa. Sebenarnya tidak perlu memesan sebanyak ini. Kami tidak bisa makan banyak. Membuang-buang tidak baik. Tidak masalah. Makanan barat adalah misal bersikeras. Dan kalian semua adalah tamuku. Harus makan lebih banyak. Aha. Maka makanan pokok kami adalah tip gram ange. Dagingnya harus enak. Ya enggak. Hidangan penutup harus disajikan dengan pisang beru. Tapi jangan taruh terlalu banyak keju. Karena aku takut mereka tidak suka. Kak, ngomong-ngomong, keluarga juga tinggal di sekolah. Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan tadi? Mungkin nonaku tidak terlalu banyak meneliti masakan. Dan aku juga tidak tahu banyak tentang paduan bahan, kan? Kupikir aku mendengar kamu mengatakan sesuatu tentang keju. Ikan teri, kan? Karena hidangan pembuka di toko ini sangat-sangat enak. Selain itu, ada tambahan ham yang dihancurkan secara kreatif. Ham yang dihancurkan juga sangat istimewa. Dengan seorang Libiahan. Babi-babi itu makan buah anggur tumbuh besar. Wow. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Makanan orang sepertinya sia-sia. Aku belajar di Australia. Tidak hanya ada banyak restoran mewah, tapi juga ada Venerias di mana-mana. Aku menghabiskan 2 musim panas berkendara keliling kebun anggur utama Australia. Minum dan makan keju serta steak. Berkomunikasi dengan koki lokal setiap hari tentang kebersihan. Seiring waktu berlalu, seperti kata pepatah, praktik membuat sempurna. Wow. Apakah kamu punya penelitian mendalam tentang anggur? Tidak bisa dibilang penelitian mendalam. Hanya sedikit pengetahuan. Dibandingkan dengan anggur Australia. Secara pribadi, aku lebih suka anggur merah Italia yang memiliki sejarah panjang. Sayangnya, aku tidak bisa memesan anggur hari ini, karena semua orang sedang nyetir. Tidak pantas hanya ada Xiao Guan tanpa sedikit anggur. Idol Idol, tolong beri aku saran. Anggur apa lagi yang enak di restoran ini? Aku akan naik taksi untuk minum lain kali. Ya, karena Idol ada di sini. Maka hanya jenis keju apa yang cocok dengan jenis anggur apa? Makanan apa yang cocok dengan anggur apa yang cocok dengannya? Tepat waktu untuk kamu lihat. Ya. Tapi apakah Idol akan terlalu membebani otak seperti ini? Cukup menyebalkan menerjemahkannya ke bahasa Cina dengan begitu banyak nama. Juga sesuai rasa satu persatu. Ya Tuhan, Kak Shu. Kamu benar-benar idolaku. Ya, sebenarnya. Tidak sulit untuk pertemuan agar menjadi familiar. Hanya ada beberapa anggur untuk Wilters. Beberapa vintage terbatas lagi. Dan kemudian sesuai dengan kilang anggur. Ayo pergi. Ya, setelah makan malam. Aku memberimu pertandingan. Sangat sederhana, sangat mudah dipelajari. Kamu hanya perlu mendengarkan aku. Pasti mendengarkan kamu. Sebenarnya, aku akan datang lain kali. Ajak saja idolanya ikut dengan kita. Oja, Aiden. Kamu punya telepon. Bisa tambah WeChat kamu. Aku kasih kartu namaku. Tidak. Idol perlu kartu nama. Idol, kamu adalah kartu nama. HM, pernah lihat Jai Chou kasih kartu nama saat keluar? Oke. Oja, Aiden. Aku cuma mau main ke Australia. Brosur perjalanan bilang Kines menghabiskan banyak uang bagus. Apa dia akan menipuku? Tidak, aku pikir masih perlu ke sana. Hair Tama Pombe.
Ayo pergi bersama suatu saat. Aku yang traktir. Kamu lihat, kamu punya banyak pertanyaan hari ini. Ada tempat untuk idolamu makan nanti? Idol Ja. Hari ini, aku adalah pria perang. Baru bisa dekat dengannya. Aku tidak tahu apakah bisa membuat janji di masa depan. Idol, hari ini kamu harus tahu semuanya. Tidak ada yang boleh merebut Idol. Jangan khawatir, aku tidak akan berhenti bicara. Sayang, aku kembali. Aku lapor padamu. Kamu sedang apa? Tidak libur. Libur. Aku makan malam dengan anak tetangga dan kencannya. Jadi nganggur. Apa karena aku merasa bersalah saat tidak ada? Sedikit. Kamu percaya? Percaya. Seperti kamu tidak di sini bersamaku. Aku juga tidak fokus. Tentu aku percaya. Hei, jujur saja. Kencan buta ini adalah anak lebih dari 9 tahun. Tapi bagaimana aku tahu kalau anak-anak sekarang tahu segalanya? Dia beralih dari anggur merah ke keju, ke beberapa kuil perjalanan, ke beberapa geografi manusia. Sepertinya tidak ada yang tidak dia pahami. Siapa? Sangat sulit untuk dipikirkan. Di depanmu. Oh, dia sepertinya tahu lebih banyak dariku. Meskipun aku juga mencari di internet. Beberapa yang dia katakan salah. Tapi aku juga mengaguminya. Bisa mengatakan hal yang salah. Dengan begitu bangganya. Merak beruang ini sedang dirahi. Tak terhindarkan untuk membuka layar ke merak magnetik. Mudah dipahami. Aku sangat tertarik dengan reaksi tetanggamu. Dia bukan gadis yang sangat sia-sia. Jadi hal-hal ini tidak banyak berpengaruh padanya. Tapi ku sangat berguna. Siapa? Si aku juga ada di sana. Benar. Dan dia menunjukkan bahwa dia sangat mengagumi satu sama lain. Selalu memanggilnya idola. Idola, idola. Hei, aku beritahu kamu sesuatu. Lagu Goblin di gedungmu ini. Tidak mungkin orang biasa bisa mengalahkannya. Trikmu tidak berarti apa-apa baginya. Dia mengabaikan perhatian. Aku yakin tidak ada yang baik untuk ditahan. Tidak ada yang baik. Kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan di tempat kejadian. Ngomong-ngomong, kalian berdua seharusnya sejenis orang. Orang yang hanya peduli pada diri sendiri. Orang yang membuat orang lain pusing. Kamu salah. Aku tidak pernah gaya di depanmu. Lihat, aku gugup saat menelepon. Dan tempat yang kamu tuju, mengklaim sebagai tempat terbersih di dunia. Daging di sana sangat enak. Sangat cocok untuk dimakan gadis. Ini daging yang aku pilih kali ini. Lihat, mereka sangat kurus. Dan sangat rendah lemak. Sangat cocok untuk dimakan oleh cewek yang lagi diet. Kenapa ada banyak banget? Hei, kamu coba dagingku. Aku baru aja nyobain. Dagingku enak banget. Enggak, aku punya di sini. Enggak, ini. Aku lihat kalian berdua cocok banget. Gimana kalau keluar yang kecil ini? Kamu coba berdua aja. Ini juga bisa. Ya, enggak. Kenapa enggak? Apa kita enggak cocok? Aku, tolongin aku. Aku udah prasangka buruk. Maaf. Jelas-jelas enggak. Bilang aja communifikan mo. Enggak, aku enggak maksa kamu. Tapi kamu udah kehilangan cintaku padamu. Holu, ararar. Kamu benar nggak pergi? Nonaku. Halo, Nonaku. Nonaku, sifa asiku. Aku nggak masalah. Kalau kamu beneran suka. Jake Karaha. Oh, aku hey, beneran. Siapa? Kemanapun kamu pergi, semua orang suka sama kamu. Kamu nggak nyesel. Aha. Oh, Annie. Aku bukan yang lihat kamu pindah. Itu aku, maaf ya. Aku nggak seharusnya bilang tadi. Aku minta maaf. Ayo makan. Aku juga tahu Spanish juice yang enak. Kamu ada waktu minggu depan? Ya, belum. Gimana kalau kita janjian lagi minggu depan? Kamu bakal ada waktu. Hati-hati di jalan. Telepon aku kalau udah sampai. Aha. Makasih udah ngajak kita makan. Dadah, bye.
penampilan Xiaoku di stretch. Kamu nggak marah kan? Tidak. Aku hanya terkejut. Aku masih bisa menggoda seperti ini. Terlalu provokatif dan menggerahkan. Tapi Xiao Sue melakukannya dengan begitu alami. Kalau tahu dari dulu, kelas tari perut apa yang harus aku ikuti? Aku mengikuti Xiaoku. Aku membantunya membawa tas belum selesai. Juga. Ganti kamu. Aku tidak bisa menangani pria dalam waktu singkat. Jadi kamu tidak keberatan, oh. Aku hanya penasaran untuk melihat kecantikannya. Dia balapan denganmu di jalan menuju hotel. Gerakan ini begitu sembrono dan kasar. Tapi dia sopan saat bertemu. Dan ketika dia mengikuti orang tuanya untuk menemuiku tadi, juga sangat gentleman. Tapi bagaimana bisa seorang gentleman mengejar mobil depan dan menyalakan lampu depannya? Juga, dia jelas menunjukkan ketertarikan pada Xiao Sue di meja makan. Tapi apa yang dia katakan? Dari akhir, aku merasa dia orang yang sangat terbelah. Sangat aneh. Aku tidak bisa menganalisis hal seperti ini. Masih ingin bertanya pada Xiaoku. Kalau begitu aku akan meneleponnya. Sedang menelepon. Shuzan juga sedang bicara. Tidak mungkin. Oh, apakah mereka sudah terhubung? Xiaoku benar-benar sangat baik. Ya, jika begitu, anak itu terlalu munafik. Ya, sangat aneh. Rasanya seperti dia terbelah. Sebenarnya aku tidak marah melihat penampilannya hari ini. Tapi aku jijik dengan sikapnya. Kokak Annie. Sebenarnya, ada beberapa anak lelaki yang cukup baik yang mengejarku. Tapi aku sangat membenci sikap mereka. Kata-kata dan tindakan mereka seolah-olah mengatakan padaku, kamu tidak cantik juga tidak baik. Tapi kamu berasal dari keluarga baik, karakter sangat baik, bisa menjadi istri yang baik. Peregangan memberiku perasaan ini. Hanya saja tingkah lakunya malam ini membuatku merasa cukup bingung. Aku ingin tahu kenapa dia. Sebelum itu, Kak Lin. Apakah perasaan yang sama untuk Kak Lin? Kurasa tidak. Aku pikir kamu luar biasa. Tentu saja, beberapa pria mungkin suka seperti Xiaoku, gadis yang bisa mengaitkan jiwa. Tapi akan ada anak laki-laki sejati seperti kamu. Mungkin hanya anak laki-laki besar yang akan menyukaiku. Lalu kamu bisa mengambil inisiatif. Oh, lupakan. Aku tahu kamu tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya untukku. Nah, bisakah aku bertanya kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Lalu kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Aku takut frustasi. Dan aku terlalu pengecut. Jadi aku sangat iri pada nona muda itu. Dia bisa begitu berani. Aku menganggap semua perasaan hatiku sebagai pikiran jahat. Jadi bersihkan dengan kewarasan sendiri. Kamu tidak perlu belajar dariku. Aku terbelakang dalam hal ini. Xiao Xiu. Hei, Xiao Guan. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyingkirkannya? Kamu tadi tidak sedang menelepon Shuzan. Tidak, pria itu tidak punya nyali. Aku menggoda seperti ini. Tidak ada reaksi sama sekali. Kamu harus membantuku mencari tahu kenapa. Kalau tidak aku akan mati dengan tenang. Nah, kita tidak tahu. Aku baru saja ingin bertanya padamu. Aku sudah lama berbicara dengan Andi. Kurasa peregangan ini cukup kontradiktif. Perilaku di meja makan hari ini sangat aneh. Tidak perlu dikatakan. Aku mengerti. Orang seperti ini terlalu umum. Pria ini paling banter, gajinya 10.000 atau 20.000 sebulan. Tapi dengan konsumsinya, tidak 560.000 tidak bisa turun. Selain itu, dia ingin memelihara mobil. Apa anggur, keju, tur mengemudi sendiri. Semua butuh uang. Dari mana uangnya berasal? Orang tuanya tidak mau. Orang tuanya sangat menyukaimu. Makanya dia menjejahmu. Hanya untuk menangkapmu. Dan uang ayahnya. Kamu sedikit pecundang. Beberapa murid di kelasku seperti ini. Tidak mungkin. Kontrol ketat di rumah. Mereka juga terbagi. Siapa yang membiarkan orang tuanya berpikir keras? Tidak seperti orang tuaku. Semuanya tentang memberi uang. Apa? Sangat pelit. Pelit hanya akan membiarkanku mogok makan. Sayangnya, pria seperti ini tidak perlu dipertimbangkan. Mereka yang tidak tahu bagaimana melawan orang tuanya bukanlah pria. Bagaimana bisa ada penjelasan seperti itu? Kamu benar. Atau kamu tanya Xiao Guan, apakah orang tuanya sangat menyukaimu?
Sekarang aku tidak perlu mati. Ternyata pria di Shuzan adalah anak mama. HMPH, lihat pria ini. Ternyata belum disapih. Xiaoguan, kamu harus jelas. Jangan ditangkap oleh pria seperti ini. Pria seperti ini bisa mendengarkan orang tuanya saat menikah. Kamu hanya menunggu untuk bertengkar dengan mertuamu. Konsekuensinya sangat serius. Andi, dengarkan juga. Permaisuri Bao juga wanita kuat seperti itu. Apa hubungannya dengan aku? Jangan bicara terlalu awal. Nancy, jika kamu ingin melihat permaisuri Bao, bawa aku. Aku melihat pria seperti ini. Lihat mertuanya. Sekilas saja, kamu tahu. Kamu kewalahan oleh kemenangan. Mulai ngomong kosong, kan? Xiaoguan, abaikan dia. Tutup telepon. Orang menghadap ke depan, bukan ke belakang. Moral sangat buruk. Moral sangat buruk. Kamu tahu he? Ah, dewa yang kejam. Jijik banget. Kok bisa ada orang seperti ini di dunia? Meskipun aku dipaksa ibu untuk ikut kencan buta. Tapi sepertinya aku nggak punya keberuntungan. Aku nggak minta uang ke keluarga. Jadi aku lebih bisa mengatasinya. Now pain report. Aku kira bagian ini agak berbakat. Seharusnya ada sedikit bakat juga. Aku cuma nggak suka orang yang pura-pura nggak sadar pamer bakat. Iya, aku udah ngerasain itu dari awal. Tapi kemudian aku mikir, mungkin mereka emang beneran berbakat. Ya, orang yang beneran berbakat. Harusnya kayak Dr. Zhao. Ngok peme, ngok shok-shokan. Kamu masih suka sama Dr. Zhao? Aku simpen rahasiamu. Aku terima pulpennya. Makasih. Ya tentu aku nunggu nilai Bapak. Kamu sih baik. Ah, bagus banget. Dengerin semua. Pesanan dari UK udah dibayar lunas. Artinya kita bakal ada kerja sama lagi. Ayo kita kerja lebih giat. Selesaikan semua pekerjaan sebelum liburan Mei. Setelah liburan, kita bakal cari lebih banyak orderan. Di akhir tahun, semua bakal dapat bonus. Bagus. Karen. Bagaslah. Nona Fen sangat pintar. Baru masuk industri udah performa bagus. Dalam waktu singkat. Udah dapat hasil segini. Sangat puas. Dan itu bukan karena aku. Kebetulan produk finansial perusahaan bagus. Ada yang cocok sama kebutuhanmu. Selain ini, aku juga pasang emas dan forex buat kamu. Seharusnya juga bakal untung Sun. Makasih, Nona Fen. Senang banget kerja sama denganmu. Ah? Ngomong-ngomong, nanti aku bisa kenalin beberapa klienku ke kamu. Mereka tidak khawatir tentang uang. Aku khawatir tidak bisa menemukan proyek yang bagus. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih untuk apa? Uang yang mereka pegang adalah uang mati. Lebih baik diinvestasikan. Bukan begitu banyak aku membantumu. Lebih baik meminta kamu untuk membantu mereka. Ah ya. Penampilannya tidak terlihat buruk. Oh. Ahem, terlalu pahit. Ini juga. Saat melakukan perdagangan luar negeri beberapa tahun lalu, ayah hampir meninggalkan perdagangan domestik. Katakan, apa yang akan kamu lakukan dengan bisnis kecil yang kamu bawa? Bisnis kecil yang menghasilkan uang bukanlah bisnis kecil. Aku akan melemparkannya padamu. Tapi kemudian ketika kamu memikirkannya, lebih baik melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Ayah, kirim seorang profesional untuk membimbingku. Aku menangani beberapa bisnis kecil ini. Kelola sendiri. Sebagai pemula, aku menemukan bahwa perdagangan domestik dan luar negeri tampaknya saling melengkapi. Xiao. Kamu pasti anak kesayangan ayah. Sedikit. Ibumu tidak mengerti.
Aku bekerja sangat keras untuk melakukan perdagangan domestik. Berdiam di hotel setiap hari untuk melakukan 300. Mengapa tidak meninggalkan perdagangan domestik sepenuhnya? Lakukan perdagangan luar negeri. Itu yang aku katakan pada ibumu. Bisnis tidak boleh takut susah. Apa yang kamu takutkan? Takut kontak satu arah dengan pelanggan. Ada yang salah. Dia memotong satu pisau. Satu klik dan hubungannya hilang. Aku harus berenang dengan klien. Dia tidak bisa meninggalkanku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Dengan cara ini, bisnisku adalah miliknya. Bisnisnya adalah milikku. Yah, aku melemparkan sesuatu padanya. Bisa melepaskan. Kamu bisa melakukan lebih banyak hal. Bagus untuk semua orang. Bisnis akan semakin besar. Benar kan? Aha. Kamu putuskan lagi. I am mendekangmu. Tangan-tangan. Kerabat yang suka bergosip dibagi dua. Terangkan, bolehkah aku memerintahmu? Lagi pula, di mana kamu punya waktu? Lebih baik kamu kirimkan seseorang untukku. Aha. Bagaimana orang Sichuan bisa sama dengan ayah mereka? Kamu akan menggantikan posisi ayah di masa depan. Aha. I am manajermu. Tudoklah. Bagaimana kamu bisa dari posisi ini? Untuk menangani bisnis. Sekali bagaimana menghubungi perdagangan asing lainnya. Bagaimana menggabungkannya? Perdagangan domestik. Bahkan di tangan kita tidak bisa digabungkan. Teman lain apa yang bisa kita ajak bekerja sama? Kamu menjadi maksud saya? Apa yang tidak kamu mengerti tentang ini? Aku berkata, mengapa aku begitu berbakat dalam bisnis? Ternyata aku adalah putri kandung ayahku. Baiklah, sepakat. Lalu kita akan datang satu persatu. Datang sendiri. Hei. Jin. Kecil tolong Gunung Anping. Ham. Aku baru saja akan meneleponmu. Aku ada konferensi telepon. Tidak akan selesai selama sekitar 2 jam. Kamu makan sendiri dulu ya. Ada. Aku juga datang untuk meminta izin. Seorang pasien. Aku tidak tega begadang bersamanya lagi semalam. Aku berencana melakukan operasi ini padanya hari ini. Oh, kalau begitu. Lalu aku tidak peduli padamu. Aku akan bertemu teman-temanku malam ini. Agar mereka tidak selalu mengatakan bahwa aku lupa apa yang kulihat. Aku suka kamu melihat warna lupa kebenaran. Ham. Aku suka kamu, seperti aku melihat warna lupa. Kalimat itu, jangan diucapkan. Ingat makan sedikit coklat dan biskuit dan jarum. Oke, aku mengerti. Kamu pergi dan bermain. Aku pergi sibuk Ada yang bisa kamu lakukan? Cek HP kamu dan berikan padaku. Baiklah, jangan kirim. Tidak masalah. Kamu jalan pelan-pelan. Baiklah. Oh, darah. Eile, Tante Li. Kamu akhirnya angkat telepon. Aku kasih tahu, bukannya kamu minta aku jaga orang tuamu? Mereka tidak ada makanan hari ini. Aku pinjamkan beras dari rumahku. Apa namanya listrik? Jangan tunggu beras dimasukkan ke panci. Oh, bilang ayah. Tidak ada uang beli beras. Aku biarkan ibumu dan Lei makan di rumahku. Iya, aku tanya kamu. Apa kamu tidak kirimkan mereka uang hidup tepat waktu? Aku cari uang tepat waktu setiap bulan. Tante Li, bisa tolong kirimkan sedikit uang ke keluargaku? Jangan bilang aku yang kirim. Bilang saja kamu pinjam. Bisa aku minta temanku kirim uang padamu nanti? Aku bilang Xiao Fen. Bukan tante tidak mau bantu kamu. Masalahnya terlalu banyak hal di keluargamu. Kamu bilang, aku akan kirim uangnya nanti. Lalu ibumu harus datang ke rumahku dan ketuk setiap hari. Pinjam uang dariku. Aku benar-benar tidak bisa janji padamu ini. Saat itu, aku janji akan beritahu kamu, kan? Baiklah, Tante Li. Terima kasih sudah telepon aku. Aku akan cari cara. Dadah. Efek poles ini tidak buruk. Mesin ini tidak cukup untuk lempar papan. Tidak cukup. Aku pikir kamu harus awasi. Aku mengerti. Xiao Hong, kamu bisa tenang. Ini. Maaf. Aku mau menerima telepon. Hai. Mai. Aku sedang menonton Yo Cheng dengan Xiao Gong sekarang. Bisa aku telepon kamu nanti? Tidak, jangan tutup telepon. Jangan tutup telepon. Bisa kamu bantu aku cepat? Apa itu?
Apa yang terjadi? Kamu sangat gugup. Ibuku pergi ke rumah tetangga untuk meminjam beras. Sepertinya benar-benar tidak ada uang. Tidak bisa terus begini. Tolong bantu aku. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Kamu bilang musim semi ini tidak lama. Di rumah masih sangat dingin. Yang tua dan yang kecil. Ini tidak bisa tanpa makanan. Sunny, jangan menangis. Mei, tolong jangan menangis. Aku akan minta temanku mengantarkannya sebentar lagi. Kamu tidak akan kelaparan, sialan. Aku tidak bisa. Apakah ini melanggar aturan? Ah, kamu suka ini, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memikirkannya. Aku tidak akan pernah memberitahu ibumu bahwa kamu mendapat manfaat. Kamu suka ini, kamu pulang dulu. Aku akan memberitahu kamu begitu ada kabar. Fan Shenmei khawatir dengan situasi di rumah. Juga khawatir dengan ketidakmampuan Wang Baichuan. Tangan yang membocorkan cerita di belakangnya. Dan saat ini, Wang Baichuan tidak sempat mempertimbangkan perasaan Fan Shenmei. Apa yang terjadi pada keluarga Fan di luar bayangannya? Keluarga ini, hubungan darah ini. Akankah ada lebih banyak trik di masa depan? Dan sejauh mana dia bisa membantu menyelesaikannya? Cintanya yang dalam pada Fan Shenmei. Bisakah dia benar-benar menanggung masa depan seperti ini? Memikirkan hal ini, Wang Baichuan merasa hatinya dingin. Halo, Anda bisa mencicipinya gratis. Mie lada hitam putih Master Kang yang baru diluncurkan. Ini lada putih. Silakan cicipi. Oke, tidak, terima kasih. Kalau kamu beli sekarang, masih ada yang bisa dikirim. Ah, Lao Yang. Aku ada sesuatu yang perlu kamu bantu sekarang. Aku punya teman. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Bisa kirimkan makanan ke rumah mereka sekarang? Benar-benar. Jangan kirim uang. Kamu bisa kirimkan beberapa camilan dan mie instan, dan bisa kirim lebih banyak. Ya, jangan bilang aku yang menyuruh kamu mengantarnya saat kamu pergi. Ada lagi. Kamu jangan bilang bahwa aku tahu tentang keluarga mereka. Bilang saja, itu promosi di supermarket terdekat. Berikan mereka makanan gratis. Oke, terima kasih. Nah, ada apa? Itu ke Liang Ji. Dia tidak mengenalinya. Ah, benar-benar. Bukankah dia baru saja menikah? Siapa dua wanita di sampingmu? Bagaimana aku tahu? Sayang. Bukan teman tidak berkumpul. Aku jarang keluar untuk menyapa. Kamu tidak berkumpul. Pemandu itu Xiao Xiu. Itu saudaramu. Dia kemarin di sini. Apa yang dia bilang kemarin? Ayahnya 10 juta dia lagi. Lagi pula, ada uang untuk bermain. Apa yang dia bilang? Benar. Mejanya penuh dengan teman-temanku. Kami makan malam bersama 2 hari yang lalu. Dia sendiri yang bilang di meja. Tidak palsu. Kamu masih tidak tahu. Aku kemarin bersama ayahku. Kamu tidak mendengarnya membicarakan itu. Jiao, kamu masih menjaga potongan kecilmu. Ah, jangan bilang. Mainem.
Jangan main lagi. Apa salahnya berbaring? Masuk ke mobil. Mainem. Kenapa kamu bicara banyak omong kosong? Kakak, apakah ayahku ada? Aku sedang mencarinya. Ada apa? Sepertinya kamu sedang bertengkar dengan ayahmu. Ayahku telah menambah modalku yang lebih dari 1 miliar yuan. Kamu pernah dengar? Apa? Tidak, dari siapa kamu dengar? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Aku dengar dari temanku. Katanya langsung dari mulutku Lian Jie. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ayah begitu aneh? Kamu dan ayah berbagi harta keluarga. Kenapa dia memberi uang ke Lian Jie diam-diam? Dia mengambil jatahmu, Bu. Jujur saja, Lian Jie tidak punya bakat akting. Bu, biarkan dia pergi lagi. Tidak terlalu baik. Ayahmu selalu kecewa. Dia tidak bisa membuang uang lagi padanya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Ayahmu selalu memujimu. Dia juga bilang saat kamu lancar melakukannya, akan memberimu tanggung jawab lebih besar. Outlet utama. Kamu cepat putar depan mobil. Kembali ke sarangmu sendiri. Jangan berteriak cari ayahmu. Aku akan tunggu sampai aku tahu. Kamu masih tidak percaya. Tidak ada asap tanpa api. Jangan remehkan teman-temanku. Ya ampun, baiklah, baiklah. Aku percaya, oke? Aku beritahu kamu, ya. Buku catatanku Lian Jie terhubung ke komputerku. Apa yang aku lakukan? Kalau begitu aku pikir kamu tidak memanipulasinya. Anak ini tidak tahu diri. Kamu tidak akan menyembunyikannya dariku. Semuanya terbuka untukku. Kenapa aku harus memanipulasinya? Tapi kamu benar tentang satu hal. Kamu tidak bisa lengah di sana. Baiklah, kamu kembali ke kabinmu. Jah. Semuanya baik-baik saja, Nak. Tidak apa-apa. Tuan, silakan. Kembali ke Ode2 Joy. Halo, Yaben. Aku baru saja mengecek dengan ibuku, dan dia tidak tahu. Sepertinya aku benar-benar lalai saat kembali. Orang-orang kecil seperti Lianku dan Lian Jie ribut di belakangku. Aku belum menemukan. Kamu bisa membantuku mencari tahu tentang uang saudaraku. Mari kita lihat apakah bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tentu saja, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Makanan di piringku tidak boleh diambil orang lain. Kenapa? Tidak apa-apa, goyangkan wajahmu di sini. Keriput seperti pare. Guang-guang baby Ying, kamu di sana. Aduh, kamu menjejekan. Berteriak padaku. Aku diremehkan oleh ayahku. Aku memasang 1 set mulut dan 1 set pantat. Aku tidak menyangka dia begitu patriarkal. Puji aku di depan. Beri saudaraku 1000 secara diam-diam. Apa yang harus dilakukan? Aku sangat sedih. Bagaimana ayahmu meremehkanmu? Apakah dia ingin dipanggil ayah? Kamu memetongnya. Berpuasa dengannya. Bagaimana aku merasa semua gerakan yang kamu pikirkan ini menyiksaku? Daging pahit. Itu tidak boleh. Yang terbaik yang bisa kulakukan adalah berteriak di depan orang tuaku. Panggil aku sampai suaraku serak. Gong Meng baby. Kamu kemana saja dalam perjalanan bisnis 2 hari ini? Hotel apa yang kamu tinggali? Ada klien yang menghiburmu? Aku mencarimu untuk bermain tadi malam. Aku sangat sedih kamu tidak di sini. Tidakkah kamu terus memelukku ketika ibuku meninggal? Katakanlah, apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak menutup pintu? Kamu membuat keributan lagi. Tidak, aku hanya sedih. Hei, kenapa fans Xiaomi tidak masuk? Oh, aku ada urusan keluarga. Aku menunggu telepon. Terima kasih. Wang Baichuan member The Huku. Kamu membantunya menjembatani dengan Bao. Tidak ada apa-apa. Bisnis seperti ini dilakukan pada siapa saja. Bao Yifan bilang, dia akan segera mengatur pengujian sampel Wang Baichuan. Wang Baichuan cukup pandai memanfaatkan kesempatan. Fan, kamu luar biasa.
Orang-orang kotak belum menyusul. Perasaan manusia digunakan lebih dulu. Jangan bicara begitu kasar. Ketika Wang Gaichuan bertanya padaku, fans Xiaomei bahkan tidak tahu. Xiao Xiao. Aku sedang tidak mood hari ini. Aku tidak punya tenaga untuk menahanmu. Tolong, jangan marah. Untuk mengganggumu, bagaimana kalau 3 pisau dan 6 lubang? Ah, kenapa? Lepaskan aku. Aku tidak bisa. Kamu bukan teman baikku. Aku sedang tidak mood hari ini. Kenapa memukulku? Aduh, kamu lepaskan aku. Lepaskan. Jalan, lepaskan aku. Aduh, kamu juga jujur. Duduk di sini dan jujur. Aku sangat kesal. Apakah kamu masih menganggapku sebagai teman? Siapa yang tidak punya kekhawatiran? Jika kamu sendiri punya masalah, seharusnya jangan menyalahkan orang lain. Ayahku, Jia Patriah kau. Memberi banyak uang pada saudaraku untuk dihamburkan. Tapi membiarkanku sendiri menjaga perusahaan kecil yang rusak. Susah mencari uang. Adele? Ah? Apa bedanya dengan orang tua Fan Shengmei? Hei, ada 2 orang di depanmu. Satu sudah pergi. Jika dia tinggal di rumah dan berkembang, dia tidak hanya punya rumah dan mobil yang disiapkan orang tuanya, dan pekerjaan dengan gaji tinggi. Tapi dia memutuskan tidak bergantung pada orang tua untuk menghidupi dirinya sendiri. Yang satu lagi adalah aku. Aku seorang yatim piatu. Tidak ada yang memberiku apa-apa. Aku sama baiknya. Jadi kamu pikir kami berdua akan merasa kasihan padamu? Dan adik Fan, dia jauh lebih buruk darimu. Kamu sedang tidak mood. Kenapa kamu menargetkan dia? Kamu punya refleksi yang bagus di sini. Pegawai, aku beritahu kamu. Aku baca beberapa buku beberapa hari yang lalu. Aku pikir ini sempurna untukmu. Ini sangat bagus. Terima kasih. Tidak ada buku yang direkomendasikan untukku. Ini. Aku tanda yang ini untukmu sebelumnya. Ada banyak tempat. Terima kasih. Semuanya orang jahat. Di mana bolanya? Bolanya tidak ada di sana. Ying, dia punya pacar baru. Yah, kita semua tahu kondisinya dengan hati babi putih sebelumnya. Jadi, cuma desis. Pacar barunya terlihat seperti aku pernah melihatnya sebelumnya. Orangnya cukup jujur. Aku harap dia bertemu pria baik kali ini. Aha. Halo. Bagaimana kabarnya? Oh, akhirnya selesai. Aku punya teman yang pura-pura jadi promosi supermarket. Aku kirim tas hadiah ke keluargamu. Bilang itu untuk warga sekitar mencobanya. Ada bihun dan minyak di dalamnya. Ada beberapa camilan, mie instan. Cukup untuk keluargamu makan beberapa hari. Yah, aku juga khusus cari teman yang tidak kenal kamu. Dan suruh ibumu isi kuesioner. Buat terlihat persis seperti aslinya. Ibumu tidak bisa menebak apa yang ada di kepalamu. Benar. Metode ini sangat bagus. Bagaimana kamu memikirkannya? Aku tahu aku akan serahkan padamu, tidak masalah. Kamu benar-benar hebat. Bai Chuan Wang itu. Perangmu. Itu urusanku. Aku tidak bisa dedikasi Untungnya, ada teman yang membantu. Pertama kali mengejar. Untungnya ibumu tidak curiga. Semua keberuntunganmu. Tuhan membantumu. Tidak, itu caramu. Itu hebat. Benar? Oh, ayah, aku beritahu kamu. Andy belong padaku. Dia bilang tas itu akan selalu mengatur seseorang untuk menguji sampelmu secepat mungkin. Itu juga berkatmu. Orang-orang selalu melihat wajahmu. Baiklah, jangan menangis. Semuanya sudah berjalan lancar. Ibumu memang pintar dan bijaksana. Lapar beberapa hari. Mungkin tidak memikirkan konsekuensinya. Memberimu semua uang yang dipotong. Dia tahu tekadmu. Ya, aku pikir begitu. Iya. Mobil putih, kamu benar-benar. Kamu terlalu baik. Aku tidak bisa selalu memujimu. Selamat kamu menengok kembali. Mai. Aku berharap bisa kembali bersamamu sekarang. Kamu tidak melihatku besok? Kalau begitu aku akan menjemputmu kerja besok pagi-pagi. Tidak. Kamu tidak perlu menjemputku. Sama saja aku naik kereta bawah tanah. Kamu terlalu bekerja keras 2 hari ini. Istirahat yang cukup. Tidur yang nyenyak. Selamat malam. Bagus. Qiu Yinging ini miskin dan gugup. Biasa berurusan dengan sampah putih. Itu bagus untuknya.
Sekarang orang ini terlihat seperti warga yang baik. Kenapa aku menutupinya? Pencegahan kebakaran bisa seperti apa? Untuk apa? Untuk, Kamu sangat mengganggu. Dia membilang sangat masuk akal. ya, aku pikir Ying sangat menyukai Yingkin itu. Kamu jangan membuat masalah. Lihat saja aku dan katakan. Kalian semua memihak Fan Shumei. Ke Qiu Ying semua membuli aku. Apa yang harus dilakukan? Ibu Kemen Lepongku. Dia pasti menanyakan perkembangan kencanku dengan si tinggi itu. Jadi, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku katakan? Tante. Saya Xiao Ke, tetangga Xiao Guan. Benar. Guan sedang mandi sekarang. Apa yang kamu cari darinya? Oh, biarkan dia menelepon nanti. Baik, tidak masalah. Tante, itu saja. 2 hari lalu, kami makan dengan orang itu. Anak itu benar-benar tidak berguna. Lebih banyak menghabiskan uang daripada saya. Berkurang penghasilannya daripada orang aneh. Terlihat cukup jujur. Tapi cukup jantan. Ketika melihat saya dan Andi, matanya tidak bisa berpaling. Tante. Huan sudah selesai mandi. Ada yang bisa saya sampaikan padanya? Hei, Mama. Seharusnya tidak. Ayahmu dan aku setuju dengan orang itu. Orang lain serius. Bagaimana kamu bisa membuat profesi NBA begitu buruk? Kamu tidak akan berkomplot dengan teman sekamarmu untuk menipu kami, kan? Mama, semua yang ku katakan benar. Sekarang saya berpikir persis sama dengan Xiaoku. Guan, Mama tahu kamu tidak ingin kencan buta. Tapi kamu tidak ingin kencan buta. Juga tidak bisa mengambil orang lain seenaknya. Ini tidak benar. Mama, bagaimana aku bisa mengatur orang? Bahkan jika aku mengarang, tidak bisa sehebat ini. Benar-benar, Mama. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Andi dan ku ada di sini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya mereka. Mama pergi mencari tahu situasinya. Jika benar seperti yang kalian berdua katakan, orang ini benar-benar tidak baik. Tapi kamu pasti tidak boleh menipu kami. Aku benar-benar tidak berbohong pada Mama. Oke, kalau begitu kamu pergi dan tanya. Baiklah, sampai jumpa Mama. Mama, sangat menyebalkan. Jawabanmu terlalu lemah. Kamu tidak bisa melakukan apapun seperti ini. Kamu tahu, seharusnya kamu langsung bilang ke Mama. Kamu percaya pada putrimu atau tidak? Jika kamu tidak percaya pada putrimu, jangan tanya aku pertanyaan apapun di masa depan. Tapi bukankah tidak baik berbicara seperti ini dengan ibumu? Apa yang tidak baik dari ini? Orang tidak bisa selalu patuh pada orang lain. Kamu harus tahu bagaimana melawan otoritas orang tua. Aku kasih tahu ya, orang yang baik sering diinjak-injak. Kakak Fan adalah contoh nyata. Mudah saja kamu bicara. Bagaimana kamu melawan? Satu kata. Kijem. Di dunia ini, hanya orang tua yang terlahir berutang pada anaknya. Karena itu, sebagai anak harus menunjukkan ambisi besar. Semangatnya hilang. Untuk bersaing dengan orang tua yang memberi uang dan bantuan. Jangan takut mereka marah. Jangan lengket saat kritis. Misalnya soal pameran papan ini. Seharusnya dari awal kamu mengambil posisi moral yang tinggi. Tanya saja ibumu. Kenapa kamu memilih orang ini untuk kencani aku? Kamu tahu siapa pria ini? Cuma dorong dia di depan aku. Apa ini boleh? Kenapa tidak? Ini hanya teknik. Intinya adalah biarkan ibumu tahu. Jangan khawatir soal pameran papan. Cinta adalah urusanmu sendiri. Dia seharusnya tidak pernah ikut campur. Aku lihat kamu. Kamu biasanya diinjak-injak oleh ibumu. Apa saja dengar dia. Hidup begitu hina. Sebenarnya tidak. Aku rasa aku tidak. Kamu jelas tidak suka dia, tapi tetap pergi kencan. Ini bukan hina lalu apa? Aku tidak mengerti. Apakah begitu sulit bagi kamu dan ibumu untuk menjelaskan? Kakak Andi, menurutmu ku kemarin benar tidak? Aku tidak tinggal dengan orang tua. Jadi tidak bisa belajar dari situ. Tapi menurutku apa yang Xiaoku katakan juga ada alasannya. Orang tua, tentu saja, untuk kebaikanmu sendiri. Tapi mereka menggunakan pengalaman hidup mereka sendiri. Menganalisis untukmu. Tapi mereka tidak bisa membuat keputusan untukmu.
Jadi aku tidak harus mendengarkan orang tuaku. Aku harus punya pendapat sendiri. Pendapat orang tua juga bisa jadi referensi. Tapi menurutku kuncinya tetap tergantung pada apa yang kamu pikirkan. Asalkan kamu sudah memikirkannya matang-matang, bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi jangan pernah dengan cara radikal seperti Xiaoku. Baiklah, kalau begitu aku mengerti. Aku harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tuaku. Biarkan mereka tahu apa yang aku pikirkan. Tentu. Pak Tan, hasil Andi sudah keluar. Kamu cepat pergi sebentar. Aku menunggumu di rumah. Oke, aku segera ke sana. Apa situasinya? Kekekoken genetik terpenuhi. Kamu memang memiliki hubungan darah dengan Yingli. Selain itu, dia mengirim pengacaranya sebelum pulang ke rumah. Dia ingin mengalihkan properti Hyunli kepadamu. Aku juga merasa sedikit cemas dengan tergesa-gesa seperti ini. Tapi dia sangat bersikeras. Mengalihkan properti itu kepadamu lebih awal. Keinginan Pak Hi bisa terpenuhi lebih cepat. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah memanggil pengacaraku. Dia akan mendampingimu sepanjang jalan. Serah terima selesai. Baiklah, serah terima lebih awal. Mereka tidak akan perlu menggangguku seperti ini. Hei, Kun Kun. Ibu. Masalah peregangan itu. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu bilang apa yang aku katakan kemarin itu benar. Aku tidak menyukainya. Dia juga tidak menyukaiku. Dia mendekatiku murni karena orang tuanya. Jadi aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Aku juga tidak akan makan bersamanya lagi. Kun Kun, jika kamu benar-benar tidak suka, ibu tidak memaksamu. Kamu tahu tidak? Masalah ini juga salah ibu yang tidak mengecek dengan jelas sebelumnya. Tidak baik menyalahkan ibu. Kamu bilang anak itu terlihat seperti pria baik di permukaan. Kenapa menurutmu karakternya begitu buruk? Jangan khawatir, Guan Guan. Mama akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Mama, jangan cari-cari lagi. Aku sudah putuskan. Aku tidak mau pergi kencan buta lagi. Perku mama matur-atur. Berapa umurmu? Kamu masih 20-an. Di usiamu, tidak pergi kencan buta. Umur berapa baru mau kencan buta? Kamu bilang kamu melewatkan waktu. Nanti menyesal, sudah terlambat. Kamu dengar tidak? Jangan buat mama marah. Aku tidak polos. Bukan aku tidak mau cari pacar. Tapi aku tidak mau jatuh cinta hanya karena menikah demi menikah. Hanya karena umurku sudah cukup. Aku pergi kencan buta. Bersama orang yang bahkan tidak ku kenal. Aciu sama sekali tidak masak aku. Bukan itu yang kuinginkan. Kecuali aku bertemu orang yang benar-benar ku suka. Kalau tidak, aku tidak akan memikirkannya. Baiklah. Di pihakku tidak ada masalah. Ini sertifikat properti. Dan 3 set kunci. 2 set di Shanghai. 1 set di Beijing. Dan koleksi berharga Mr. Hyunli, serta beberapa uang tunai. Kalau ada waktu, luangkan waktu untuk melihatnya. Oke, terima kasih. Di pihakku tidak ada masalah. Tunggu sebentar, aku harus kembali menjelaskan pada Mr. Wei. Aku tidak masalah dengan kursi ini. Sudah capek, Wu. Tolong antarkan aku turun. Awalnya, juga khawatir Wei Guoqiang menjebakmu. Sekarang sepertinya tidak pasti. Hal-hal kecil dan cerewet ini. Kalau dia benar-benar menginginkannya, mungkin sulit bagi siapapun untuk melihatnya.
Jadi kalau dia melakukan ini untuk warisan, tidak perlu repot-repot seperti ini. Benar juga. Tapi apa maksudnya? Terserah. Tidak masalah, dia benar-benar ingin menebus kesalahannya padamu. Penebusan. Bagaimanapun, barang-barang ini sekarang milikmu. Kamu jangan dekat-dekat dengannya. Dan pihak Wei Tai. Aku sudah menyuruh orang ngawasi, agar dia tidak terus mengganggumu. Bagus. Sebenarnya, tidak penting apa yang dipikirkan Wei Guoqiang. Tidak penting juga apa yang dipikirkan istrinya. Aku harap masalah ini selesai. Aku tidak akan dan tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Itu bagus. Hei, hei. Aku dengar pengacara bilang, kamu sudah selesai rapat. Sudah dapat kunci 3 rumah? Sertifikat properti. Aku harus menunggu proses transfer sebelum bisa memberikannya padamu. Aku jelaskan padamu. 3 set kunci rumah. Aku hanya mengambil salinan kunci dari pintu dalam di Beijing. Karena banyak koleksi dan lukisan ada di ruangan itu. Aku akan urus dulu untukmu. Tentu saja, keamanan di Beijing juga cukup baik. Tapi hari-hari panjang. Semua orang tahu rumah itu kosong. Tidak ada jaminan seseorang tidak akan mengambil risiko. Untukku, aku harap kamu bisa segera memindahkan barang-barang ini ke rumah di Shanghai. Transportasinya, aku akan atur untukmu. Dengan begitu, kamu juga lebih mudah mengurusnya dari dekat. Selain itu, luangkan waktu untuk melihat rumah di Shanghai. Lihat apa saja yang perlu dipasang untuk keamanan. Itu hal pertama. Lalu, apa motifmu? Motivasi. Andy. Barang yang ditransfer padamu. Bukankah lebih mudah bagimu untuk tidak berhubungan denganku? Kamu bertanya tentang ini? Penjelasannya tidak masuk akal. Kamu bisa menyimpan 1 set kunci Shanghai cadangan. Transfer semuanya. Dan serahkan padaku. Bagus. Kamu bertarung dengan hebat. Pertama, selesaikan seperti yang kamu katakan. Bagaimana dengan poin kedua? Ini tentang kecelakaan lalu lintas. Kasus ini telah dilaporkan. Menunggu sidang lebih lanjut. Tapi katanya dia tidak mau mengaku. Setelah hasil identifikasi DNA keluar, kami memperhatikan aktivitasnya dengan cermat. Andy, aku yakin kamu. Perhatikan khususnya keamanan dalam periode terakhir ini. Lagi pula, jumlah warisan ini tidak sedikit. Yah, tidak ada yang mau menghadapi kerugian. Permisi. Apakah istri Anda mendukung Tianhe sebelumnya? Jika ada tingkatannya, aku bisa mempertimbangkan memberinya sebagian dari warisanku. Tidak perlu. Karena awalnya, orang tua itu hanya tinggal di asrama karyawan. Mengunjungi dan merawat hal-hal seperti itu. Aku lakukan semuanya sendiri. Lagi pula, hanya kerabat jauh. Orang tidak punya kewajiban untuk mendukung. Baiklah, kamu punya niat untuk memperlakukan mantan istriku dengan adil. Ini sangat bagus. Tapi saat ini tidak perlu. Karena semua orang hidup dengan baik. Tidak perlu memotong minyakmu. Aku sudah diukur. Bagaimana jika nanti suatu hari berubah? Tunggu kesempatan. Aku harap kamu bisa memikirkan percakapan kita hari ini. Hal-hal tidak bisa diprediksi. Andy, lagi pula kamu masih muda. Masih banyak jalan keluar. 1 pertanyaan terakhir. Apakah ada cara untuk membatasi kamu? Serangan istriku padaku. Masalah warisan sudah selesai. Perceraian adalah antara kalian berdua. Aku berharap dia berhenti menggangguku. Aku sudah berusaha melakukan. Tapi sayangnya, dia terlalu emosional. Tidak ada cara. Andy, kamu belum makan kan? Jangan pura-pura peduli padaku. Aku tidak butuh.
Jika tidak ada masalah, aku akan menutup telepon. Ada beberapa rumah di perkebunan. Satu set alamat sel. Andy sudah familiar. Familiar sampai tidak butuh navigasi. Familiar sampai tidak butuh petunjuk arah. Familiar sampai dia takut mendekati alamat ini. Jangan sampai berani memikirkannya. Karena ini juga lingkungannya Wei Wei. Benar-benar kamu. Kukira aku salah. Aku di belakangmu. Aku mengundangmu ke rumahku untuk secangkir kopi. Atau kita cari kedai kopi di depan? Aku ke sini untuk melihat rumah yang baru saja aku miliki. Kamu pindah ke sini? Hanya saja rumah itu baru saja atas namaku. Aku datang untuk melihat. Rumah itu warisan. Aku dengar tentang kakekmu. Kamu mau ikut? Ini pertama kalinya kamu ke sana dalam gelap. Maaf merepotkanmu. Masih teman, tidak merepotkan. Gedung yang mana? Lewat sini. Rumahnya strukturnya bagus. Sekitarnya juga nyaman. Kamu akan pindah ke sini? Bahkan jika aku harus ganti rumah besar, juga akan menjual ini. Beli villa. Lumayan. Kalau tidak, itu akan kejam bagiku. Aku minta maaf. Hanya bercanda.
Beberapa kali kupikir aku akan melihatmu. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata bukan hari ini. Jangan pikir kamu awalnya silau. Senang bertemu denganmu lagi. Santai saja, hadapi aku. Kamu tidak perlu gugup. Aku minta maaf. Kenapa minta maaf? Di antara kita. Ini semua salahku. Kalimat maaf ini. Sudah terlalu lama aku berhutang padamu. Tidak, kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Howard Tan datang menemuiku beberapa hari ini. Dia memberitahuku. Mungkin dua orang yang paling saling mengenal. Hanya bisa menjadi sahabat karib, tidak bisa menjadi kekasih. Belakangan ini, aku terus bertanya pada diriku sendiri. Aku bisa menangani tekanan ini. Apakah kamu selalu ada di sampingmu? Jawabannya adalah tidak tahu. Mungkin kamu lebih mengenal dirimu daripada aku. Kamu menyerah padaku di saat yang sama. Itu juga membebaskanku. Terima kasih telah memahamiku. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Jaga dirimu.
Aduh. Akhirnya mengangkat telepon. Kamu di mana? Kapan kamu bisa menghubungiku? Andi. Ada apa? Katakan sesuatu. Kamu di mana? Aku datang mencarimu. Satu dua tiga 6, menunduk dan coba lagi. Tim 121 lagi. 12.123, 123.456 turun. Aku lupa memberitahumu. Aku menandatangani perjanjian, mewarisi 3 rumah mewah, dan beberapa kaligrafi dan lukisan. Cepat sekali. Aku tidak tahu. Wei Guoqiang, apa rencana mereka? Begitu cepat. Bagaimana rasanya menjadi kaya dalam semalam? Aku tidak kekurangan uang. Tentu saja, perasaan ini cukup luar biasa. Seorang pria yang memiliki hubungan begitu dalam denganku. Tidak pernah bertemu. Setelah bertahun-tahun meninggalkan kami, ibu dan anak, tiba-tiba memberiku semua warisannya. Jika ini untuk orang lain, kupikir ini cerita yang buruk. Tapi sekarang aku adalah protagonis dalam cerita ini. Rasanya sedikit rumit. Itu sebabnya kamu datang padaku. Aku melihat mantan pacarku hari ini. Oh, kamu pergi ke dia. Atau dia yang datang padamu. Aku mewarisi salah satu rumah itu. Di lingkungan yang sama dengannya. Dia akan menghantuimu. Dia tidak akan. Dia bukan tipe orang seperti itu. Dan aku sudah minta maaf untuknya. Aku tahu ini tidak akan bertahan lama. Kupikir aku bijak dan kuat. Tapi inilah waktunya untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Masih sedikit sedih. Aku iri padanya. Hanya berjalan di hatimu. Untuk membuatmu merasakan sakit. Setidaknya itu menunjukkan bahwa kamu pernah jatuh cinta. Baiklah. Mari kita bertukar tempat. Ayo pergi. Ibuku punya sifat yang baik saat aku kecil. Sangat lembut. Setiap kali ayahku memukulku, dia yang menenangkan ayahku. Mengharapkan kesuksesan. Percaya bahwa tidak berkelahi tidak akan menjadi orang sukses.
Jadi dia sangat tegas padaku. Setiap kali selesai ujian, jika nilai ujianku buruk, dia akan berkata, lihat anak siapa yang dapat peringkat pertama di sekolah. Jadi aku belajar dengan giat. Hasilnya, setelah aku dapat peringkat pertama, dia bilang lagi, lihat fisikmu, kenapa begitu lemah? Dia kutu buku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu sangat bingung. Jadi, anak ini tidak bisa dididik seperti itu. Nanti kita punya anak. Berbuat baiklah padanya. Jangan bercanda seperti itu denganku. Sejak kecil aku jarang menghabiskan waktu dengan orang tua. Tidak terlalu mengerti. Apa yang baru saja kamu katakan? Semua anak berharap dipuji oleh orang tua, kan? Tentu saja. Dulu, teman-temanku punya idola masing-masing. Apa? Raja Langit ini? Raja Langit. Idolaku adalah ayahku. Mulai dari nol, bisnisnya masih begitu besar. Jadi aku belajar keras untuk kuliah di luar negeri. Agar dia menyetujuiku. Tapi sampai sekarang, dia masih sepertinya tidak menyetujui aku. Jadi aku mendengarkan seorang anak orang kaya generasi kedua menceritakan masalahnya. Anak orang kaya generasi kedua ini ingin memberitahumu. Setiap orang punya masalah. Dengarkan hatimu dan hiduplah dengan bahagia. Seperti saat aku berusaha keras menyenangkan ayahku. Membuatnya menyetujuiku. Hasilnya, sekarang aku tidak menyetujui model bisnisnya. Tidak peduli seberapa banyak kesedihan. Waktu yang berlalu juga telah lewat. Lihat kembali saat. Itu bukanlah hal yang besar. Dan kamu akan punya pemikiran baru. Jarang melihatmu bicara serius. Hei. Aku orang yang serius. Aku mengejarmu dengan sepenuh hati. Hanya saja beberapa orang selalu salah paham padaku. Ngomong-ngomong, berikan aku ponselnya. Berikan. Aku akan memperlihatkan trik sulap untukmu. Aku tidak mengambilnya. Aku melihatnya. Berikan di sakumu. Saksikan trik sulap spesial. Apakah sudah mati? Haha, ponselku tidak bisa dimatikan. Hari ini akhir pekan. Mereka akan mengirim ringkasan mingguan ke emailku. Percayalah padaku. Satu malam waktu. Dunia ini siapa yang meninggalkan siapa? Bumi tetap berputar sama. Tapi jangan. Malam ini tidak ada yang mengabaikanku untuk menemanimu. Jika ingin minum, minumlah anggur. Jika ingin menangis, menangislah dengan bahagia. Lalu tidurlah nyenyak. Seperti orang normal. Patah hati sekali. Sudah subuh? Aku ingin kamu melihat matahari terbit. Kamu malah tidur sangat nyenyak. Aku tidak tega membangunkanmu. Tidur nyenyak? Jam berapa sekarang? Sudah lewat jam 8. Oh, tidur nyenyak. Tidur sampai subuh. Bahkan tidak bermimpi. Minum air sedikit. Terima kasih. Bagaimana kamu akan membalas saya? Apa yang ingin kamu laporkan? Hari ini hari Sabtu. Kenapa kamu tidak menghabiskan akhir pekan bersamaku? Tapi perusahaan punya banyak urusan. Sepertinya kita harus tetap di kantor hari ini.
Kamu ingin aku pergi bersamamu ke kantormu? Tidak pergi. Mari jadi partner setidaknya. Bisakah hari ini kita punya hubungan pribadi? Jangan main-main denganku. Lapar, Ibu? Hubungi aku sesering ini. Kurasa aku dengar kamu ada di sini. Ingin menanyakan kabarmu. Hei, ayah, ayah. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa kamu punya rencana akhir pekan ini? Aku harus lembur di akhir pekan. Ada banyak hal yang harus kuhadapi di pabrik. Kamu harus lembur. Apakah Andy bersamamu? Kamu pergi lembur. Aku bersama Andy. Apa yang kamu lakukan dengan Andi? Aku menemaninya minum teh, makan, belanja. Ini tentang kami para wanita. Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Kurasa kamu ingin mengambil kesempatan untuk menyelidiki latar belakang Andi. Untuk memperdalam pengertian. Bagaimana bisa kamu mengatakannya seperti itu? Tidak, An, kamu harus tetap bersamaku. Lebih baik kamu cari saudari lain. Kamu juga dengar. Jika kamu tidak tinggal bersamaku, aku harus menerima gangguan dari ibuku. Ibu, aku akan kirimkan lokasinya sekarang. Kenapa kamu tidak menjemput Andi? Belum dikirimkan. Hello, Shen Shen. Di mana pusat kebugaran yang kamu ceritakan waktu itu? Kenapa aku tidak menemukannya? Oh, kopi Korea di lantai atas. Tuan Bao, lihat gambar yang baru dikirim. Aku sudah menandatangani kontrak ini. Kamu biarkan legal meninjau. Jika tidak ada kesalahan, tanda tangani kontrak dengan Hanzong suatu saat. Oak, lanjutkan. Bagus? Pak Bao, ini 3 bagian yang baru dikirim. Halo, tadi saya menelepon. Nama saya Guan. Ini Nona Guan, bukan? Silakan datang ke sini. Silakan duduk. Oh, kamu ingin belajar tarian apa? Saya ingin belajar belly dance atau pole dance. Ini studio tari kami. Oh, hello. Hey, kamu lihat itu? Baru saja, saya melihat seorang wanita keluar dari kantor bag. Bukan pacarnya, kan? Ya, menurutmu pacar barunya ini apa? Kenapa Bao selalu membawanya ke perusahaan? Tidak tahu. Hei. Apa itu? Bagian yang dikirim Wang Baichuan tidak lolos inspeksi kualitas. Lupakan, kamu juga tidak lihat. Kamu tidak mengerti apa masalahnya. Masalah kualitas. Pengerjaan dan teksturnya tidak bagus. Lau Zhao. Andi, insinyur di Departemen Inspeksi Kualitas. Pacar saya. Lau Zhao. Tolong bantu saya jelaskan. Oke, sampel yang dikirim Pak Wang adalah bantalan.
Meskipun itu bagian kecil, tapi persyaratan kualitasnya sangat ketat. Karena terkait dengan operasi dan masa pakai seluruh mesin kami. Masalah material relatif mudah, terutama pengerjaan. Sederhananya, itu ukuran koefisien gesekan. Pengerjaannya tidak cukup. Gesekan terlalu banyak. Produk kami tidak akan mencapai masa pakai yang kami janjikan. Masalah ini lebih serius. Meskipun Wang Baichuan direkomendasikan olehmu. Tapi satu hal. Hal seperti ini tidak bisa. Tidak masalah. Saya mengerti. Jika saya jadi kamu, itu yang akan saya putuskan. Nanti saya akan meneleponnya. Minta maaf langsung padanya. Tidak perlu. Aku akan memberitahunya. Karena aku yang jadi mak comblang. Hal-hal ini yang kujelaskan. Tapi kalau dua pertanyaan yang diajukan Zhao Gong tadi, Wang Baichuan punya solusi. Bisa kasih dia kesempatan lagi? Kalau gitu aku yang urus, oke? Makasih kopinya. Lihat apa sih? Memangnya ada apa yang bisa dilihat? Kamu cantik. Ya, beneran cantik sih. Kalau cantik kan gak bisa tiap hari dilihatin. Aku gak akan biarin kamu terbuai di tempat yang nyaman. Gimana kalau karir ini ditinggalkan? Kita harus gimana? Masa sih? Soalnya kamu di sini. Aku lebih semangat dari sebelumnya. Aku gak makan kamu. Sejak kapan kamu selalu satu frekuensi sama Bao? Kirim sampel ke dia. Aku dibantu Andy. Orang yang levelnya sama kayak Bao Zong. Kalau nggak ada perantara, kerja sama aja susah, telepon aja nggak bisa masuk. Kapan itu terjadi? Kok aku nggak tahu? Sudah lebih dari sebulan. Nggak bilang sebelumnya. Biar kasih kejutan. Tapi nanti, takut kamu salah paham. Aku pikir aku cari alasan buat nggak pedulin bisnis keluarga kamu. Yang nggak bisa dong, baru aja aku bilang. Kamu nggak marah kan? Masa aku marah? Baguslah kamu semangat terus. Aku seneng gak terlambat. Pegaslah. Mai. Jangan khawatir. Apa yang janjikan pasti kulakukan. Aha. Aku percaya kamu. Asal kamu berusaha, kita bisa beli rumah segera. Kita bisa punya rumah sendiri di Shanghai. Nona Guan. Ini jadwal kelas kita. Kamu bisa lihat. Jadwalnya biasanya jam 18.30 sore. Lebih cocok untuk pekerja kantoran seperti kamu. Lalu ada. Ini adalah daftar harga member kami. Ada kartu bulanan, kartu musiman, dan kartu tahunan. Saya sarankan kamu ambil kartu tahunan. Ini akan lebih hemat. Oke, nanti saya pulang dan pikirkan dulu. Oke. Ambil ini. Kalau ada masalah dengan kursi luar, telepon saya kapan saja. Silakan. Oak, dadah. Sangat mematikan kalau lama tidak olahraga. Baru olahraga sedikit langsung ke seleo, sakitnya minta ampun.
Jam berapa ini? Belum pulang juga. Fen Jie dan Yingying ada kencan. Andy ada Bao Yifan. Xiao Ke ada Dokter Zhao. Sabtu malam, hanya Guan Juer yang sendirian. Padahal dia jarang bicara di hari biasa. Juga sendirian mondar-mandir di kamar beberapa kali. Akhirnya, dengan penuh perhatian dia meninggalkan pintu untuk dua teman sekamarnya. Agar tidak mengganggu malam indah mereka. Malam itu, Guan Juer teringat sejak SMA. Setiap pria yang pernah mengejarnya. Cockhack Andy. Aku pergi ke beberapa game dan pusat dansa akhir pekan ini. Menyerah ke belly dance dan pole dance. Aku lebih suka belly dance. Kamu pilih yang bagus. Pole dance kalau tidak punya dasar menari. Bisa sangat mudah cedera. Jadi aku buat tabel di rumah. Lalu bandingkan tempat yang paling hemat. Kamu juga bisa pergi lihat. Aku rencana daftar setelah lebaran. Lalu aku rencana buat kartu tahunan. Belajarnya jadi lebih lama. Efeknya pasti bagus. Orang sana juga bilang, kalau daftar berdua, bisa dapat diskon. Aku tidak cocok menari. Aku mau belajar tinju. Tinju. Hah, kamu tidak bisa? Bisa. Hahaha. Apakah ada tempat untuk belajar tinju di sana? Ya, ada pelatih tinju. Kalau begitu, saya akan menunggu perusahaan lain kali. Saya akan mengirimkan ketiga pilihan ke email Anda. Lalu Anda lihat mana yang lebih Anda sukai. Anda bandingkan lingkungannya dan kurikulumnya. Lalu kita akan membahasnya seperti ini. Saya tidak perlu melihat. Anda tidak mungkin salah dalam pilihan Anda. Anda orang yang penuh pertimbangan. Saya juga sangat lega melakukan hal-hal. Hal seperti ini untuk Anda, saya tenang. Cockhack Annie. Anda terdengar seperti bos saya. Benarkah? Kalau begitu, bos Anda pasti sangat percaya pada kemampuan Anda dalam bekerja. Saya juga baru memikirkan itu. Saya sangat senang. Ada konferensi telepon dengan Yang Zong di Changzhou pukul 10 pagi. Saya sudah menyusun poin-poin utama rapat. Di sore hari, semua departemen akan berkumpul untuk rapat. Finalisasi detail akuisisi Red Star dalam kemitraan dengan Bao. Ada forum keuangan di malam hari. Saya tidak punya waktu untuk menundanya di malam hari. Dan pesankan saya restoran. Saya ingin makan bersama orang. Oke, saya akan keluar dulu. Hei, Halo, ini Andi. Apakah Anda bebas malam ini? Makan bersama. ada kabar tentang sampel yang saya berikan kepada Bao Zong? Tidak, saya tidak lulus. Kita bicarakan saat bertemu. Saya tidak bisa menjelaskan dengan 1-2 kata. Saya akan mengirimkan alamat restoran kepada Anda. Kenapa Anda tidak pergi hari ini? Baik, kalau begitu, kita pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuan Chen, kenapa Anda di sini? Saya baru saja tiba di Shanghai. Tidak ingin makan sendirian. Jadi datang ke sini mencoba keberuntungan. Anda belum pergi? Bagus. Bantu saya makan bersama. Investasi terakhir sangat efektif. Saya sangat puas. Saya datang ke sini hari ini untuk berterima kasih. Tidak akan menolak. Baiklah. Maaf, aku tidak mengundang fan hari ini. Apakah sampelku gagal? Ya,
Namun, Bao Yifan menyarankan agar kamu segera mengirim sampel kedua. Aku memintamu datang. Aku juga ingin menyampaikan beberapa informasi evaluasi yang muncul selama inspeksi kualitas. Agar kamu bisa menyesuaikan secepatnya. Bagus. Jika lini ini memasuk ke perusahaan total paket untuk waktu yang lama, artinya kualitas bisa terjamin. Terima kasih. Benar, Andy. Ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Sampelku gagal. Bisakah kamu tidak memberitahu Xiao Mei? Jadi aku memintamu datang sendirian hari ini. Aku khawatir kamu punya kekhawatiran ini. Terima kasih banyak. Apakah Tuan Bao mengatakan apa masalahnya? Zhao Gong, yang bertanggung jawab atas inspeksi kualitas, mengatakan ada masalah dengan material dan pengerjaan bantalan. Meskipun ini bagian kecil, tapi jika pelumasan tidak cukup, akan meningkatkan gesekan, mempengaruhi masa pakai host. Dan sepertinya pekerjaanmu jauh dari standar yang mereka inginkan. Sangat berbeda. Ya, persyaratan keseluruhan paket sangat tinggi. Aku sudah menemukan 2 pabrik. Tapi mereka tidak memiliki peralatan yang tepat untuk mencapai akurasi pemrosesan yang dibutuhkan oleh paket. Dia terlalu keras padamu. Jika ini masalahnya, kamu beritahu langsung, aku akan tanyakan padanya. Tidak. Kualitas paket selalu masuk akal. Hanya saja aku menemukan 2 pabrik ini. Tingkat pemrosesan mereka sudah mencapai kapasitas pemrosesan yang ada. Kalau begitu kamu bisa ganti satu. Perusahaan pemrosesan yang bisa memenuhi standar mereka. Lini ini transparan. Perusahaan dengan kemampuan pemrosesan seperti itu juga memiliki skala tertentu. Dan ambang batas pelanggan mereka relatif tinggi. Kemampuan penjualan mereka juga sangat kuat. Mereka tidak perlu melalui aku untuk mengambil paket. Sepertinya aku tidak punya harapan. Jika sudah tidak ada harapan lagi, kenapa kamu tidak makan dulu? Aku tidak tahu apakah hidangan ini enak atau tidak. Ayo makan sesuatu dulu. Makanannya sangat enak. Tapi aku tidak terlalu lapar. Bao Yifan memintaku untuk menyampaikan permintaan maafnya padamu. Aku harus berterima kasih pada Tuan Bao untuk hal ini. Dia bisa memberiku kesempatan. Ini semua kegagalanku sendiri. Oh ya, Andy. Jangan bicarakan ini dengan Mei. Jangan bicara dengan Xiao Mei. Tapi untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak memiliki cukup keuntungan untuk menggantikanmu. Hasil kerjasama ini dengan Bao Yifan. Dia akan tetap tahu. Ketika waktunya tiba tidak lebih buruk. Perlahan dapatkan. Aku sangat puas dengan rencana manajemen keuangan barumu. Tidak hanya bisa menjamin keamanan dana. Untuk mencapai tujuan lindung nilai. Keuntungan juga cepat. Baik, aku akan menyerahkan semua manajemen keuanganku padamu di masa depan. Tuan Chen, tenang saja. Ini adalah yang seharusnya dilakukan perencana keuangan kami. Mempersiapkan hadiah kecil. Kudengar merek kosmetik ini sangat disukai oleh para gadis. Aku tidak tahu apakah ini cocok dengan seleramu. Tuan Chen memiliki selera yang bagus. Aku bilang, ini adalah yang seharusnya kulakukan. Tenaga reaktif tidak dihargai. Aku mendapat hadiah. Kamu bawa kembali. Apa? Tidak suka? Sebaliknya, aku sangat menyukainya. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah. Oh, lihat, aku membeli sesuatu kecil di sini. Selain itu, ini adalah makeup untuk gadis. Aku sendirian. Kamu tidak bisa memintaku untuk membawanya kembali dan mengembalikannya. Apakah menerima atau tidak adalah urusanku. Bagaimana menanganinya adalah urusan Tuan Chen. Terima kasih atas kebaikanmu. Baiklah. Karena Nona Fen sangat bersikeras, maka aku tidak akan memaksakan. Hei, tapi sekarang gadis-gadis suka merek ternama. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Baiklah. Oh, aku tidak bisa minum sambil mengemudi hari ini. Mengganti bar dengan teh. Bersulang untukmu sebagai ucapan terima kasih. Maka lebih banyak, ya. Mai, dia sangat menuntut padaku. Dia menaruh banyak harapan padaku. Aku. Menjadi pria juga sangat sulit. Ya. Terkadang pria harus menanggung banyak hal. Ditambah situasi keluarga Xiao Mei. Kakak Xiao Mei, dia sudah melakukannya lagi. Kamu tahu apa?
Aku sudah dengar. Kurasa aku di kantor polisi lagi. Bukan hanya itu. Ibunya, dan tidak melawan. Memberikan semua uang hidup kepada kakaknya. Putar kepala. Tanya Xiao Mei lagi. Xiao Mei takut melanggar aturannya. Sulit menahan diri untuk tidak memberi. Akibatnya, ibunya membawa Lei Lei ke rumah sebelah untuk meminjam beras. Ada hal seperti itu. Hanya karena ini, Xiao Mei menangis marah 2 hari lalu. Dia harus membuatku mencari cara. Sedangkan aku, harus meminta teman dari kampung halaman. Dengan alasan mencicipi produk supermarket. Itu sebabnya mereka mengirimkan beberapa makanan ke keluarganya. Juga ribuan nasihat. Jangan beritahu siapa itu. Membuatmu juga memikirkan ini. Juga tidak mudah. Mereka semua terpaksa keluar sebelumnya. Andy. Aku manis sekarang. Membantunya menyelesaikan banyak masalah. Seperti takdir. Tapi ketika kamu memikirkannya, Xiao Mei berinvestasi di sana di Dexian. Masuk dan keluar adalah beberapa orang yang berpengaruh. Dia sangat berpengetahuan. Jika aku memberitahunya hari ini, aku punya bisnis yang gagal. Maka tentu saja takdirku akan berakhir tiba-tiba. Aku tidak ingin mengambil risiko. Sebenarnya, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri begitu banyak. Kami para gadis di lantai 22 menganggapmu hebat. Kamu masih muda dan karirmu baru saja dimulai. Kamu melakukan bisnis seperti biasa. Tidak ada yang berharap kamu bisa kaya. Percaya diri. Awalnya aku pikir aku baik-baik saja. Apa kata Koko? Cinta bisa membuat seseorang merendahkan diri sampai ke debu. Xiao Mei, dia sedang mengalami masa sulit. Aku tidak tahu bagaimana membuatnya bahagia. Bahagia dari hati. Aku berharap melalui kemampuanku sendiri, menyelesaikan semua masalahnya. Aku berharap bisa melangkah lebih jauh. Aku tidak seperti ini. Hati lebih dari kekuatan. Ayo lakukan ini. Aku berjanji akan menyembunyikan rasa cemburu untukmu dulu. Nona Fang, sudah larut. Atau kamu naik mobilku, aku akan mengantarmu. Oh, tidak. Aku naik kereta bawah tanah sangat cepat. Turun dari kereta bawah tanah. Pacar akan menjemputku. Bagus. Kamu punya pacar. Apa pekerjaannya? Berbisnis kecil-kecilan. Tidak bisa dibandingkan dengan Chen. Kata-kata tidak bisa mengatakan itu. Orang yang bisa disukai oleh Nona Fen pasti tidak biasa. Aku iri padanya. Bisa punya pacar sepertimu. Tuan Chen, berhenti turtle. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Tetap berhubungan. Aha. Ada apa? Hati-hati mengemudi. Wang Baichuan, Wang Baichuan. Aku tidak menyangka akan meninggalkan mobil mewahku untukmu. Sayang. Bagaimana kamu tahu aku merindukanmu? Sampel tidak memenuhi standar. Aku sudah memberitahu Wang Maichuan. Dia masih cukup bimbang. Karena perusahaan yang dia katakan bisa ditemukan. Mungkin sulit memenuhi standar pemrosesan yang kamu butuhkan. Tapi dia ingin mencoba lagi. Katakan yang sebenarnya. Aku kasihan padanya. Bukannya kamu selalu ketat dengan pekerjaanmu? Kenapa kali ini hati jadi lembut? Karena dia terus mengeluh padaku. Sepertinya Xiao Fan sangat mendorongnya. Dia ingin membuat Xiao Fan bahagia. Dia juga berjanji akan membeli rumah di Shanghai tahun ini. Jadi setelah berbicara denganku, aku akan segera kembali bekerja lembur. Dia bilang akan menutupi semua kekurangan dalam perjalanan bisnisnya hari-hari ini. Bisnis memang seperti itu. Terutama perusahaan kecil. Ingin mencari kelangsungan hidup dan pengembangan. Bukan berarti kamu harus melakukan segalanya. Bagus kalau kedepannya sudah pada jalur yang benar. Ya, aku juga lembur di akhir pekan. Kenapa kamu tidak kasihan padaku? Kamu sangat berbeda dengannya, oke? Ingat sebelumnya, ketika kami 5 gadis pergi bersamanya mengantar ayah Fan kembali ke kampung halaman. Dia menyetir seharian, tapi malamnya masih pergi bersosialisasi dengan orang. Lalu mabuk dan pergi ke pinggir jalan untuk muntah. Kembali dan minum dengan orang lain. Bahkan ku bilang setelah melihatnya, dia benar-benar tidak mudah. Jika Xiao Fan tidak memaksanya untuk mendorong begitu keras, dia tidak akan begitu putus asa. Untuk mempertahankan kecantikan. Tidak ada keluhan sama sekali. Baguslah. Ini seperti yang dikatakan kartunku. Bunga peoni mati di bawah. Menjadi hantu pun romantis. Aku pikir kamu benar-benar aneh. Apapun yang aku katakan, kamu akan.
Kamu akan menarik pada dirimu sendiri. Tapi aku tidak memaksamu. Aku tidak bilang kamu memaksaku. Aku ingin membiarkan orang tuamu memaksaku. Kamu dipaksa. Haha, terlalu memalukan. Tebak siapa yang meneleponku hari ini? Siapa? Mantan istri Wei Guoqiang. Bagaimana dia punya kontakmu? Tidak mudah menemukanku. Menelepon langsung ke perusahaan. Pasti tidak baik dia mencarimu. Yin dan yang aneh, tapi mereka bicara banyak. Aku akan anggap dia seperti angin. Tapi aku nggak tahu obat apa yang dia jual di labu ini. Kamu tetap harus hati-hati. Minum segelas susu hangat untuk menenangkan saraf sebelum tidur. Aku paham. Aku nggak tega lihat kamu begadang, tidur lebih awal ya. Kamu juga. Dadah. Dadah. Yinging udah balik. Aha. Ada apa? Lagi nggak mood? Fenye, Om. Apa kamu mau aku pulang bareng Yingkin pas lebaran? Bukannya udah disepakati? Dulu udah disepakati. Tapi dia ngomongin lagi hari ini. Dia bilang suruh aku makan malam di rumah mereka. Ini pertemuan orang tua lagi ya? Apa nggak terlalu terburu-buru? Ini hal yang bagus. Xiao Ying, kondisi keluarganya bagus. Dia buru-buru mau kenalin kamu ke orang tuanya. Itu artinya dia tulus sama kamu. Intinya, gimana perasaan kamu? Tentu aku mau cepat-cepat selesaikan ini. Tapi aku takut kalau buru-buru ketemu orang tuanya. Apa kelihatannya aku terlalu ngebet sama dia? Masa sih? Dia yang ngajak kamu. Kamu malah kebalik. Ayah. Tapi, ketemu orang tua itu ada plus minusnya. Saranku buat kamu. Sebaiknya kamu tetap santai aja. Ngerti kan? Xiao Ying, anak ini tradisional. Semakin santai kamu di depannya, semakin berharga kamu kelihatan. Tenang dan stabil. Cuma gitu dia bisa pegang erat hatimu. Dia juga bilang ke aku. Katanya aku tuh cewek impiannya. Tapi aku nggak secantik Kak Fen. Gak sebagai Sandy. Gak semenarik ke Xiao. Gimana dong? Gimana kalau orang tuanya nggak suka aku? Jadi kamu ragu mau ketemu orang tuanya di rumah dia. Bukan karena kamu nggak cukup suka sama dia, tapi karena kamu terlalu suka. Jadi ini sedikit kerugian. Ini salah satu alasan utama. Alasan lainnya adalah tempat kami terlalu kecil. Dalam 3 hari terakhir, semuanya sudah menyebar. Tapi dalam hal ini, posisiku berbeda dengan Kak Fen. Aku pikir karena kamu menyukainya. Harus berani, ekspresikan perasaanmu dengan baik. Kalau tidak, nanti akan menyesal. Aku benar-benar berpikir begitu, Guan. Ya, aku pikir perasaan sama seperti hal lainnya. Semua perlu diperjuangkan, perlu dioperasikan. Sepertiku dan Dr. Zhao. Tidak ada yang namanya untung di dunia ini. Meskipun kamu sangat menyukainya di hati, tapi kamu tidak berani menunjukkannya. Sulit bagi pihak lain untuk memahami pikiranmu. Aha. Ini hanya pemikiranku sendiri. Belum tentu benar. Meskipun aku tidak cukup bebas dan mudah, tapi Yinging, aku pikir orang bisa mencintai seseorang seumur hidup. Adalah hal yang sangat indah. Jangan takut untuk berinvestasi karena khawatir tidak ada hasil. Hermesai. Membuatmu menunggu begitu lama. Sudah lama menungguku? Tidak, aku kebetulan juga di sekitar sini. Kamu tinggal di lingkungan ini cukup bagus. Komunitas biasa ini bukan komunitas mewah. Apa bagusnya? Aku hanya berpikir kamu tinggal di sini. Aku pikir sangat menyenangkan melihat di mana-mana. Tapi bagaimana kamu setuju, aku akan menjemputmu di lingkungan hari ini. Itu Ku Xiao tidak ada di sini. Tidak takut dia membuat masalah. Sudah kubilang, aku tidak seperti orang-orang itu. Apakah kamu terlalu khawatir denganku? Kamu masih tidak percaya padaku? Bukan aku tidak percaya padamu. Lalu karena apa? Itu karena aku terlalu peduli padamu. Aku sudah memutuskan.
Aku akan pulang bersamamu pada hari buruh. Benarkah? Benarkah? Ah. Ah, Swallow, cepat turunkan aku. Tak heran aku memperhatikan. Seseorang lihat, turunkan aku. Ini benar-benar kesepakatan. Ini bukan kesepakatan. Benarkah? Ingin. Aha. Ah, Shongme. Bagaimana kamu ingat untuk menelponku? Oh, semuanya air mata ketika aku bicara terlalu banyak. Aku satu-satunya yang bertugas di sini di akhir pekan besar ini. Bukankah grup Bao semua sangat sibuk? Aku harus lembur di akhir pekan. Kali ini dan waktu lainnya. Kami selalu berkemas takdir sudah hilang. Sering dengan pacar. Jadi kami harus lembur bersamanya. Benar palsu benar. Bao selalu membawa pacarnya ke perusahaan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Benar-benar kecantikan besar. Kudengar dia masih kembali dari studi di luar negeri. Lebih baik dari paket kami, tidak buruk sama sekali. Pacarnya, aku tahu ya. Kemudian beritahu aku cepat. Meskipun kami memiliki banyak pacar secara total. Tapi itu memesona dia seperti ini. Ini pertama kalinya. Pacarnya, IQ tinggi, pendidikan tinggi. Orangnya cantik, tapi punya lebih banyak uang. Aku tidak peduli dengan total uangmu. Orang yang mengejarnya, banyak. Kamu tahu, di setiap pesta makan malam, seseorang akan mengantar ke pintu. Hanya untuk memberinya kartu nama. Wow, ini informasi eksklusif. Hei, wow, orang yang sangat langka. Tak heran kami selalu membuat pengecualian untuk membawa orang ke perusahaan. Lembur di akhir pekan. Semua harus tetap bersama. Ini bukan apa-apa. Kudengar bahwa dia juga memperkenalkanmu pada seorang teman. Aksesori apa yang selalu dibuat tas? Kata mereka hari-hari ini dalam ujian. Apalagi yang kamu uji? Dia memperkenalkanmu pada Tuan Bao. Apakah dia tidak berani menggunakannya? Benar? Siapa? Produk apa? Oh, aku harus menanyakan ini segera. Oh, kenapa kamu begitu peduli? Aku naksir bosmu. Ini informasi eksklusif. Ini tentang bos kita. Betapa aku mencintai pacarku. Gosip super besar ini. Aku tidak pergi mencari tahu. Aku bahkan tidak bisa tidur. Tutup telepon. Hei. Bukankah kamu makan dengan klien? Kenapa selesai begitu cepat? Ya, baru saja selesai masa lagi. Dan kemudian aku sangat merindukanmu. Hanya ingin meneleponmu untuk melapor. Mau dengar kabar baik? Jangan buat penasaran. Bao Zong lulus tes di sana. Andi banyak membantu. Begitu mendengar kabarnya, aku ingin berbagi denganmu pertama kali. Sangat bagus. Aku akan berterima kasih pada Andi saat bertemu. Dia bersama Pak Bao akhir pekan lalu. Dia pasti menjaga wajahnya. Oh, benarkah? Jalan ini adalah jalan pintas terdekat. Mei, kamu adalah bintang keberuntunganku. Melalui kamu aku bertemu Andi. Aku mengenal Pak Bao. Adalah hatimu sendiri. Pai Chuan. Aku bilang kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa melakukannya. Hei, Xiao Mei, aku tidak akan memberitahu dulu. Aku hampir sampai di perusahaan. Aku akan menghubungimu nanti. Aku akan memberimu rumah besar lagi nanti.
Dan yang ini, kamu lihat, ada noda minyak di sini. Kamu bantu aku mencuci. Perhatikan. Dan ini tidak buruk. Tidak terlalu banyak noda. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Ini yang wrong. Oke, aku duluannya. Terima kasih. Ah, Andi, kamu sudah kembali. Aku mau cerita sesuatu. Baik Eropa maupun Amerika bilang ke aku. Katanya sampel itu lolos. Sangat bagus, terima kasih ya. Ah, tidak ada apa-apa kok. Aku cuma berusaha sebaik mungkin. Aku beli banyak buku. Agak berat. Aku balik ke kamar dulu. Aku yang ambilkan. Aku kenal perusahaan kecil seperti Wang Baichuan. Aku ingin punya hubungan dengan Pak Bao. Sangat sulit. Kali ini, Pak Bao tidak lihat muka biksu, tapi lihat muka Buddha. Kalau bukan karena kamu, tidak akan berjalan lancar. Sebenarnya, Wang Baichuan yang bekerja sangat keras dan sangat mampu. Itu, kamu malu-malu. Aku angkat telepon. Halo. Pulang kerja? Sudah makan belum? Aku tidak bisa angkat telepon, tidak apa-apa. Aku buatkan kamu sedikit. Terima kasih. Tunggu sebentar. Aku buka pintu dulu. Terima kasih. Ah, terima kasih. Dadah. Hai, suamiku, bukan aku tidak buru-buru. Kamu jangan khawatir dulu. Benar-benar waktu yang tepat kamu telepon. Ada apa? Lagi ada yang ngejar-ngejar kamu ya? Lebih parah dari yang ngejar-ngejar. Aku tidak janji ke Wang Baichuan. Bantu dia sembunyikan fakta bahwa narkoba tidak lolos. Tapi sepertinya dia bilang ke Fan bahwa sampel lolos. Baru tadi di koridor merespons. Dipegang tanganku. Aku bersyukur. Aku bahkan tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak bilang kamu. Kamu terlalu polos. Acting kurang bagus. Aku tidak bermaksud menipunya. Aku baru lihat, Wang Baichuan benar-benar sangat peduli dengan sikap Fan Xiaomei. Tunggu sebentar, aku benar-benar kepanasan. Hilong, kalau menurutku, kamu seharusnya tidak janji ke Wang Baichuan. Sampel kedua yang dikirim ini. Gak apa-apa kalau lolos. Tidak lolos. Soalnya nanti juga harus diloloskan. Dengan sifat Fan Xiaomei. Paling nggak dia nggak akan menghargaimu. Aku nggak mau dia berterima kasih. Tapi aku benar-benar nggak ngerti. Kenapa Fan Xiaomei mau menaruh harapan begitu besar? Semuanya pada Wang Baichuan. Ada hal yang terburu-buru malah gagal. Semakin kamu dorong dia, semakin dia merasa tertekan. Tapi ujung-ujungnya hasilnya malah mengecewakan diri sendiri. Pria ini baik di mana-mana. Gak bisa dihindari, sombong, menipu diri sendiri. Kayak si Goblin Su. Bisa dibilang, ini langka. Kamu yang setia sampai ke hati. Itu lebih susah dicari. Kapanpun, dimanapun, kamu bisa cari alasan. Orang yang paling jarang memuji orang lain. Hai. Itu kata-kata buruk. Aku memuji pacar masa depanku. Bukankah itu tugasku? Selain itu, siapa yang bikin pacarku begitu baik? Aku benar-benar nggak bisa ngobrol lagi sama kamu. Dadah. Enggak. Aku suka banget cara kamu nggak bisa ngobrol sama aku.